Baik, perkenalkan nama saya Dominikus Savio Andesta dengan nomor induk mahasiswa 050 118 101 dari Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ Serang, Banten. Pada hari ini saya akan membuat video dari tugas 3 jaringan komputer dengan membuat sebuah topologi dari Cisco Packet Tracer. Mari kita mulai. Dari soal yang pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, mari kita coba ya. Pertama, nah di sini kita pilih end device, lalu kita pilih PC. Kita taruh 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu kita taruh switch. Pilih yang switch 2960. Lalu kita hubungkan connection. Nah, ini bisa menggunakan opsi ini auto atau menggunakan slide. Nah, untuk kesempatan kali ini saya menggunakan yang auto. Kita hubungkan satu persatu. Oke. Setelah itu kita masuk ke isi satu ini. Kita pilih config, lalu pilih fast ethernet. Kita masukkan IP statiknya. Katakanlah 192.168.1.1, lalu subnet masknya default. Setelah itu keluar close. Untuk PC 2 kita masuk lagi sama config. Ini yang membedakan. Untuk IP statiknya, IP address-nya 192.168.1.1.2 dan subnetnya default. Oke. Lalu sama lakukan halnya dengan PC-PC yang lainnya yang membedakan IP address nomor di belakangnya. Ini 1.1.1.2, ini 1.3. Oke, nah sini sama yang membedakan IP address-nya. Sebut mas di default. Oke, setelah itu mari kita lakukan uji pengetesan ping. Kita masuk ke desktop, masuk ke command prompt. Lalu di sini ketikkan ping 192.168.1.1. Oke, nah ini udah terhubung ya artinya. Lalu kita ping juga untuk PC satunya lagi, ping 192.168.1.2. Ya, ini sudah terhubung juga. Oke, lanjut. Ping 192.168.1.3. Oke, ini juga sudah terhubung. Lanjut yang terakhir, PC keempat, ping 192.168.1.4. Oke, ini juga sudah terhubung. Baik, untuk soal nomor 1 sudah beres. Lanjut ke soal nomor 2. Buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, kita coba ya. Dengan cara kita taruh dulu servernya. Ini dia. Lalu kita hubungkan. Nah, kemudian kita masuk ke server, config, pilih fast ethernet. Nah, ini kita masukkan IP address-nya 192.168.1.100. Subnet mask default. Oke, itu ya. Nah, sebelum itu supaya menjadi petanda,
Ingat ini 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nah, ini juga kita ketikkan di sini HTTP 1.100. Oke, sudah. Nah, kita lakukan uji pengetesannya. Kita masuk ke web browser. Oke, kita ketikkan 192.168.1.100. Kita go. Ya, ini artinya sudah terhubung dari komputer satu bisa mengakses layanan HTTP servernya. Kita lakukan PC yang lainnya. Kita masuk ke desktop, web browser, ketikkan juga sama 192.168.1.100. Kita go. Oke, bisa juga ya. Kita close. Lalu lakukan juga ke PC 3, ketikkan sama 192.168.1.100. Ketik go dan bisa. Oke. Dan yang terakhir, desktop, web browser, sama 192.168.1.100. Oke, dengan begitu untuk soal nomor 2 sudah selesai. Semua PC komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui servernya. Oke, kita masukkan ke sini. Kita cari DNS servernya. Kita pilih server. Kita taruh di sini. Lalu kita ubah, katakanlah DNS 192.168.1.200. Ya. Nah, kita hubungkan. Oke, kita masuk sini. Lalu kita masuk ke config. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.200. Oke, sudah. Kita close. Kita tunggu terhubung. Sudah terhubung ya. Kita masuk lagi ke sini. Ini. Oke. Lalu kita masuk ke service. Ini HTTP-nya kita off-kan dulu. Lalu kita masuk ke DNS. Sini coba ketikkan dominikus.com gitu ya. Addressnya 192.168.1.100. Add. Sudah.
Lalu kita balik lagi, config ke interface. Dan servernya kita ketikkan 192.168 titik 200 gitu ya. Coba kita cek dulu sini. Ini kita masuk ke PC satunya. Kita masuk ke config, lalu masukkan ke setting, lalu ketikkan DNS servernya 192.168.1.200. Itu ya. Lakukan hal yang sama dengan PC-PC lainnya. Config, setting, 192.168.1.200. Oke, terus dulu 192.1.200. Config, setting, terus menu titik 168.1.200. Oke, setelah itu semua, kita masuk ke desktop, masuk ke web browser, ketikkan http://dua dominikus.com. Kita coba dominikus.com saja. Oke, belum terhubung ya, sebentar. Oh iya, ini. Sebentar. Service, damage.
Ini udah. Jadi, oh ini di on dulu. Oke ya. Nah, di ini. Coba. Luminikus.com. Biasanya 192.168.1.100. Oke, coba nih ya. Kita lakukan tes. Ini kus.com. Nah, baru bisa tadi. Masalahnya ada di DNS-nya belum di-on-kan. Oke ya, ini PC 1 sudah. Lalu ke desktop, kita tes PC 2. Lakukan sama. Dominikus.com. Bisa ya. Nah, lanjut. Dominikus.com. Oke, bisa juga nih ya. Yang terakhir, desktop. Salah pencet. Browser. Dominikus.com. Nah, hasil ya. Untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor, soal nomor 3 tadi dia. Lalu kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang nomor 4 dengan membuat topologi dengan demikian. Kita sediakan routernya dulu, lalu switch 2, kemudian PC 2, dan server 3. Oke, saya ganti terlebih dahulu namanya sesuai dengan soal ini. Ini saya ganti menjadi ilcom.com, dan ini saya ganti menjadi pendik, apa tuh, pendilcom.com. Oke, selanjutnya saya hubungkan dulu. Nah, kemudian saya ubah dulu PC ini menjadi alamat IP-nya. Saya ganti nama ini menjadi alamat IP 92.168, katakanlah 20.1. Sama ini juga server, saya ganti menjadi 192.168.20.2. Lalu masukkan IP konfigurasinya. Kemudian juga ke server 192.1. Oke, ini juga saya ubah dari 192.168.30.1. Ini juga saya ubah dari 192.168.30.2. Ini digunakan untuk supaya saya dapat menghafal. Nah, ini tadi lupa diganti DNS server 92.168.30.3. Masukkan IP konfigurasinya.
Oke, setelah itu kita masukkan default gateway di PC ini. Satu sembilan dua titik satu enam delapan titik dua titik tiga juga sama 92 delapan titik dua titik. Setelah itu hubungkan switch kepada router. Setelah itu kita konfigurasikan router. Masuk config, lalu pilih yang 3.0.0, masukkan 192 di 168 titik yang katakan titik tiga. Oke, lalu kita masukkan stripnya. Terus ini belum di on kan. Oke, sudah terhubung ya. Ini sudah terhubung, kita cepatkan. Oke, lalu kemudian kita masukkan default gateway untuk yang di atas ini di sini. Tapi ini dibenerin dulu nih. Oke, oke, dulu kita sini, kita masuk ke setting, default gateway, ini juga sama. Lalu kita masukkan DNS server, kita 92, titik 1, titik 30, titik 3. Lalu kita masukkan eh, DNS ya, kita on-kan. Misalkan tadi namanya apa sih? Eh, Handle.com. 192, titik itu, titik 2, masukin lagi handle.com. Biasanya 192, 168, titik 30, titik 2. Ya, kalau misalkan mau dirubah, bisa itu sini.
Saya Oke, sudah ya. Kemudian kita buka website situ. Sudah terhubung, sudah hijau. Jangan lupa masukkan Epic juga, Epic Routing. Ke isi desktop, dan servernya langsung 192. Coba ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Jadi ping PC ini ya, PC 1 30.0, 30.1. Oke, pertama akan request timeout. Ulang lagi. Ping 192, 1. Sudah terhubung. Oke, berarti nomor satu sudah. Nomor dua, dari PC 1 ke PC 0. Ping 192, titik 168, titik berapa nih outputnya? 20.1. Oke, ini sudah terhubung ya. Coba sekali lagi deh. 168, titik 20.1. Oke, sudah terhubung ya. Nomor 2 sudah. Kita nomor 3. Coba kita buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1. Ilkom.com. Oke, ini terhubung ya. Cisco Packet Tracer. Oke, coba yang PC yang satu lagi. Pendilcom.com. Oke, ini terhubung nih ya. Udah. Oke, berarti untuk soal nomor 3 dan soal nomor 4 juga sudah. Coba yang di sini ilkom.com. Oke, sudah ya. Udah. Sini coba tadi ilkom, yang di sini sekarang pendilcom. Oke, sudah ada. Baik, demikian tugas 3 yang eh, boleh saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.